Pemirsa Anda kembali menyaksikan Special Reports Indonesia SEZ Business Forum 2025 dan saat ini kami telah bersama dengan Eksekutif Direktur PT Kawasan Industri Kendal, Ibu Juliani Kusumaningrum. Ibu Juliani apa kabar? Iya, baik. Baik, pertanyaan pertama saya Ibu ini terkait dengan kawasan ekonomi khusus begitu ya yang ada di Kendal. Ini bagaimana ini Bu? KK Kendal memanfaatkan investasi global untuk memperkuat posisinya sebagai pusat industri kendaraan listrik dan juga energi terbarukan di Asia Tenggara, Bu Juliani. Iya. Jadi kawasan industri Kendal ini kita menerima status KEK-nya di tahun 2019. Oke. Lalu setelah tahun 2019, 2020 kita langsung take off. Dan khususnya untuk EV, supply chain dan juga energi terbarukan bisa dibilang di kawasan ekonomi khusus atau kawasan industri yang pertama kali berhasil menarik investasi untuk energi terbarukan itu ya di Kendal, tepatnya di tahun 2023 akhir. Nah, siapa saja yang sudah berhasil kita bawa masuk ke Kendal ini, EV supply chain khususnya untuk anoda, dan ini adalah produsen nomor 1 di dunia. Dan yang kedua adalah perusahaan katoda. Yang ketiga, solar panel dan juga solar cell dan kapasitasnya itu juga yang terbesar di Indonesia. Nah, bagaimana potensi atau peluangnya? Karena kita sudah memiliki anchor-anchor tenant yang tadi saya sebutkan itu, sebenarnya kita harapkan supaya ke depannya supply chain ini bisa bertambah. Dengan adanya supply chain atau ekosistem yang komplit di industri tersebut, maka productivity cost juga kan bisa berkurang. Itu yang sebenarnya kita harapkan dari kawasan industri untuk bisa menyumbang di sektor industri, sektor energi terbarukan dan juga otomotif. Oke, baik. Berarti saat ini fokusnya sekarang ke ekosistemnya atau seperti apa, Bu? Ke ekosistemnya, iya. Jadi untuk fase pertamanya kita 1.000 hektar itu sudah 94% fully occupied. Dan tentunya kita tetap expanding. Expanding ini juga sudah berjalan expansion-nya dan sudah ada delivery pertama itu di bulan Januari 2026. Jadi ya bulan depan aja gitu. Yeah. Jadi kadang ada ini ya ada bertebaran pemberitaan, ya kayak KK Kendal amat sangat sukses, tetapi sudah tidak ada lahan lagi di KK Kendal. Itu sebenarnya ini salah karena kita tetap ekspansi. Baik, berarti lahan itu masih ada begitu ya, Iya. Bu ya. Baik, Bu. Strategi KK Kendal ini dalam membangun ekosistem industri yang terintegrasi begitu ya antara produksi baterai, kemudian juga kendaraan listrik dan panel surya untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang seperti yang tadi sudah Anda sebutkan, Bu Julian. Iya. Strateginya seperti apa? Ini sebenarnya membutuhkan kolaborasi atau sinergi dari berbagai stakeholders. Stakeholders itu dari mana? Tentunya pertama, KK Kendal sebagai property developer kawasan industri, tentunya kita yang harus menyiapkan kemudahan-kemudahan. Kemudahan apa saja? Tentunya kemudahan untuk berinvestasi. Mulai dari kemudahan satu pintu untuk segala perizinan. Dan karena kita di KEK, untuk izin lingkungan itu yang mengeluarkan adalah dari pengelola kawasan. Dan setelah itu kemudahan apalagi juga kemudahan untuk bisa beroperasi. Kemudahan bisa beroperasi itu tentunya kesediaan infrastruktur, air, lalu listrik yang reliable, gas, dan juga infrastruktur lain yang dibutuhkan. Nah, itu yang dari property developer. Selain itu, kolaborasi juga dengan para tenant-tenant atau kita bilangnya adalah para pelaku usaha yang ada di dalam kawasan. Kolaborasinya semacam apa? Tentunya sinergisitas antara pelaku usaha sehingga mereka betul-betul aware. Oke, perusahaan ini mereka specialize-nya di bidang apa? Perusahaan ini specialize-nya di bidang apa? Sehingga dengan adanya awareness tersebut, kita bisa mengurangi angka impor. Iya, jadi jangan apa-apa sedikit-sedikit, oh ya barang ini kita impor, padahal itu available di local market.
Yang ketiga tentunya sinergi dengan third party. Third party-nya apa? Mulai dari educational institution. Ya. Jadi educational institution ini di sini tentunya vocational school, politeknik, universitas, dan program ini sudah berjalan dari tahun 2020. Jadi anggap saja saya ada satu perusahaan, dia bergerak di solar panel dan solar cell, dan tentunya kalau kita mencari modul solar panel, solar cell di universitas-universitas sekarang atau politeknik itu mungkin masih jarang. Yeah. Jadi dibikinlah custom kurikulum dengan salah satu vokasi. Ya, sekolah vokasi yang ada di Kendal, dan pengajarnya sendiri dari perusahaan tersebut. Jadi itu sebenarnya sudah berjalan, dan kita harapkan tuh bisa dikopi oleh beberapa pelaku usaha lainnya yang ada di KEK Kendal. Oke, baik. Jadi nanti kemandiriannya itu pun ada begitu ya Bu ya, bukan hanya, jadi ini ada transfer teknologi dan juga transfer ilmu pengetahuan begitu ya Bu? Iya, betul. Baik, sebenarnya pertanyaan saya selanjutnya ini sangat inline Bu dengan penjelasan Ibu tadi, yakni bagaimana kemitraan antara lembaga pendidikan, vokasi begitu ya, dan juga akademi teknis dan perusahaan global dapat memastikan link and match dengan kebutuhan industri sehingga menghasilkan tenaga kerja lain begitu Bu. Iya. Berkaca dari pelaku usaha yang ada di KEK Kendal, jadi 76% adalah investor dari asing, 24% dari Indonesia. Investor dari asing ini kebanyakan dari total pekerjanya hanya 1% expatriatsnya. 1% ini misalkan kalau pekerjanya ada 3.000 orang, total pekerja 30 orang, berarti ya ekspatriat itu jumlahnya sekitar 30 orang aja. Yeah. Berarti dari awal spiritnya itu memang untuk mentransfer knowledge. Nah, tetapi transfer knowledge ini juga perlu disupport dengan adanya tadi link and match. Jadi ada beberapa pelaku usaha yang sudah berjalan sekarang, ada yang sedang dalam tahap konstruksi, ada juga yang operasi. Sudah ber-MOU dengan saya sebut saja Politeknik di Semarang, Polines, Universitas Diponegoro, karena memang target utamanya adalah bisa menyerap tenaga kerja yang lokasinya di sekitaran KEK Kendal. Jadi itu sebenarnya amat sangat dibutuhkan peran bukan saja menyediakan tenaga kerja ataupun graduate dari mahasiswa, tetapi kurikulum itu juga harus kawin. Kurikulum ini harus berintegrasi dengan apa yang industri butuhkan. Makanya MOU itulah cikal bakalnya. Oke, sejauh ini sudah ada berapa universitas, Ibu? Sudah ada sekitar 10 universitas beserta dengan politeknik, dan juga ada 10 lebih dari vocational school. Jadi vocational school ini lebih SMK. Oke, baik. Pertanyaan saya selanjutnya adalah, ini sejauh mana Ibu pengembangan industri high value di KEK Kendal dapat menarik investasi strategis dan juga memperkuat ekosistem EV supply chain nasional? Iya, sejauh mana potensinya? Jadi sebenarnya kalau kita bilang ini ya apa sih energi terbarukan, kita memerlukan beberapa dukungan dari pemerintah. Dengan dukungan dari pemerintah ini khususnya solar panel dan solar cell. Kita memiliki satu perusahaan yang merupakan joint venture. Joint venture antara Trina Solar, pemain nomor 2 terbesar di dunia, beserta juga dengan anak usahanya dari Sinarmas Group dan juga Indonesia Power. Dan diharapkan bisa memberikan warna baru untuk Indonesia hijau ke depannya. Tetapi masih terkendala dengan adanya kuota dari pemerintah. Jadi kita sebagai kawasan industri, pemegang wilusnya adalah perusahaan lain yang mengelola listrik di kawasan kita. Jadi bukan kawasan ekonomi khusus Kendal, tapi ada anak usaha dari
PT Jababeka yang merupakan salah satu shareholder kita. Nah, ini juga terkendala dengan kuota karena 1 tahunnya hanya diberikan kuota 8 megawatt. Sementara 8 megawatt ini untuk solarisasi terlalu kecil. Iya. Nah, jadi di satu sisi kita ingin menarik ekosistem untuk solar panel, solar cell, tetapi untuk bisa menarik itu tentu kan harus ada economic value yang Yes. cukup signifikan. Dengan tidak adanya economic value itu, upstream-nya akan sulit untuk ditarik masuk ke Indonesia. Oke, baik. Bu Juliana, ini terkait dengan KK Kendal begitu ya. Apakah KK Kendal juga ada mendorong adanya inovasi begitu ya, dan juga produksi komponen EV supaya bisa bernilai tambah, dan juga bernilai tambahnya ini bukan hanya untuk pasar domestik Bu, tetapi juga untuk pasar ekspor. Iya, inovasi ini tentunya sudah bermulai dari Morowali sebenarnya. Oke. Yang dulu kita hanya Indonesia ini hanya mengekspor bahan mentah saja. Tapi dengan adanya kawasan industri yang di Morowali, upstream dari salah satu raw materialnya itu sudah bisa diproduksi di sana, lalu ditransportkan ke Kendal. Di Kendal ini dari yang bisa dibilang raw material yang menuju ke barang setengah jadi diolah kembali menjadi barang setengah jadi. Nah, barang setengah jadi itu lalu akan dirakit menjadi EV battery. Jadi ini saya berbicara tentang anoda. Jadi anoda ini kan membutuhkan bahan bakunya salah satunya nikel. Itu sudah mengambil dari Morowali. Dari Morowali dikirimlah ke Kendal menjadi barang setengah jadi, lalu dirakit dan dikirim, diekspor kembali ke US. Jadi sebenarnya inovasi-inovasi di sini yang dimaksudkan adalah kita sebenarnya harus menyambungkan seluruh supply chain. Supply chain itu ya bukan hanya yang ada di kawasan ekonomi khusus Kendal, tetapi juga yang ada di luar, di seluruh Indonesia intinya. Itu sebenarnya mimpi ke depannya ke sana. Oke, baik. Mungkin terakhir Ibu dari kami, ini terkait dengan akses ke pasar EUCIPA dan juga OECD. Ini dari KK Kendal seperti apa Bu? Mungkin ada target atau mungkin sudah begitu ya ekspansi ke EU dan juga mungkin OCBC. OCD maksud kami. Iya, dari 76% PMA yang sudah bergabung di kawasan kita, kita bisa bilang 90% itu pasarnya adalah pasar Amerika. Nah, tapi tentunya pasar Amerika ini dengan keadaan geopolitik seperti ini tentunya saya melihatnya tidak sedikit perusahaan yang mulai mendiferensiasikan market share-nya. Iya, bukan hanya saja konsentrasi ke Amerika, tapi juga mulai melihat pasar Eropa. Tentunya pasar Eropa dengan adanya EUCEPA ini jauh lebih kompetitif. Jadi sebagai contohnya saja apparel. Apparel itu kalau misalkan kita dari Indonesia dulu sebelum adanya perjanjian itu sudah dikenakan tarif 15%. Nah, sementara kalau misalkan marginnya hanya 5%, tentunya itu nggak make sense. Betul. Nah, dengan adanya EUCEPA ini kan 15% jadi 0. Sehingga itu harusnya jauh bisa lebih kompetitif dan market itu bisa diferensiasikan. Jadi bukan hanya ke Amerika saja, tapi bisa ke negara-negara lainnya. Baik, tapi sudah ada ini Bu, sudah ada komunikasi dengan negara-negara tersebut atau seperti apa? Oh sudah, walaupun masih belum banyak, tetapi kita ada beberapa perusahaan yang memang target marketnya itu Eropa. Dan dengan adanya free trade agreement seperti ini menjadi jauh lebih kompetitif. Baik, terima kasih banyak Eksekutif Direktur PT Kawasan Industri Kendal, Ibu Juliani Kusumaningrum telah berbagi insight, telah berbagi informasi bersama dengan kami, bersama dengan pemirsa CNBC Indonesia di rumah. Sehat dan sukses selalu untuk Anda, Ibu. Ya, terima kasih. Pemirsa, demikian perbincangan kami di Indonesia SEZ Business Forum 2025.